Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Bayu di Why to the Counselor Channel yang berisi tentang materi-materi yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Baiklah, mari kita lanjutkan untuk pertemuan part 2, yaitu terkait dengan psikologi remaja dan permasalahannya. Di sini saya akan menjelaskan lagi fase tugas-tugas perkembangan remaja itu pada masanya itu ada berapa sih? Kalau di sini saya menyebutkan ada 7 yang jelas. Yang pertama itu menerima keadaan fisik dengan segala kualitasnya. Menerima segala keadaan fisik dengan kualitasnya. Kedua, mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi antar pribadi dan belajar bergaul dengan orang lain atau teman. Yang keempat, menemukan manusia model atau role model, tokoh yang akan menjadi identitas dirinya. Kamu ingin meniru siapa? Seperti itu. Mungkin kalian bisa meniru Pak Bayu seperti itu, menjadikan role model. 5. Menerima dirinya sendiri dan yakin atas kemampuannya. Itu yang harus kalian jadikan tugas perkembangan. 6. Memperkuat kontrol diri dengan landasan nilai-nilai moral, prinsip-prinsip dan filsafat hidup. Memperkuat kontrol diri dengan landasan nilai-nilai moral, prinsip-prinsip dan filsafat hidup. Yang ketujuh yaitu meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Sifat yang kekanak-kanakan yang dulu, misal di SMP masih ada, terus yang TK, SD masih ada sampai sekarang, itu harus ditinggalkan. Contohnya misal sekarang masih makan itu disuapin oleh ibunya, nah itu jangan sekarang sudah besar harus makan sendiri, misal itu ya. Selanjutnya ini yang terakhir yang penting, remaja dan permasalahan. Dari tugas-tugas perkembangan baik kognitif, emotif, sosial, dan masih banyak lagi yang disebutkan tadi, itu dirangkum. Nah, ada 10 di sini, 10 menurut permasalahannya itu dalam perkembangan remaja itu ada 10. Ini saya sebutkan. Yang pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam pergerakan. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam pergerakan. Misal kalian masuk di lingkungan baru harus say hello dan lain sebagainya. Lah karena kalian tidak punya pengalaman ke situ, kalian akhirnya ke situ omong-omongannya kaku, terus geraknya juga kaku. Bagaimana solusinya? Di situ kalian harus belajar. Jelas itu harus terjun belajar dari pengalaman. Di mana kalian belajar? Ya di sekolah ya jelas. Kalau masa pandemi Pak gimana Pak? Nah itu yang repot. Kalau sekarang masa pandemi berarti kalian belajarnya di lingkungan sekitar masyarakat. Misalnya ikut di yasinan, kelompok-kelompok gereja ada hari Minggu, misal seperti itu. Intinya kalian harus belajar bergaul untuk memperkaya pengalaman kalian. Selanjutnya, kedua, ketidakstabilan emosi. Itu jelas emosinya tidak stabil, apalagi cewek
waktunya menstruasi, mudah tersinggung dan lain sebagainya. 3. Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Nah, itu. Jangan sampai nanti ada perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, karena ya, perkembangan yang begitu pesat itu tadi. 4. Adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Nah, ini nomor 4 itu jangan sampai. Kebanyakan adanya sikap menentang dan menantang orang tua itu karena beda pandangan. Makanya kalian jangan sampai menentang orang tua walaupun berbeda pandangan. Alasan yang pertama apa? Karena kalian belum berdiri sendiri, masih pun minta uang dari orang tua. Yang kedua, orang tua itu ya jasanya besar pada kalian, membesarkan kalian dari kecil sampai bisa bicara, ngomong, menentang lagi dari kecil. Jadi jasanya itu walaupun kalian membalas dengan apapun itu tidak akan cukup. Yang kelima, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi penyebab pertentangan dengan orang tua. Ya, yang kelima ini adalah pikiran-pikiran kalian terkait dengan tugas perkembangan itu biasanya itu ada pertentangan, gesekan dalam diri. Ya, itu kalian luapkan ke orang tua, akhirnya terjadi gesekan-gesekan dengan orang tua. Penyebabnya kalau menurut sini adalah pertentangan dari dalam diri karena proses penyesuaian terhadap tugas-tugas perkembangan tersebut. Solusinya gimana? Solusinya adalah diselesaikan. Caranya gimana Pak? Nggak tahu Pak. Ya silahkan nanti ke Pak Bayu atau ke guru BK lain untuk mencari solusi. Atau mungkin kalau malu, ya silahkan ke orang lain yang menurut Anda itu bisa untuk diajak mencari solusi pemecahan masalah. Seperti itu. Terus selanjutnya yang keenam itu kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan, tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Nah, itu sama dengan Pak Bayu. Kalau hal seperti ini solusinya adalah kalian planning, jelas kalian planning mana yang penting didahulukan, yang tidak penting diempet dhisik, terus nanti dikerjakan untuk setelah yang penting-penting itu selesai. Jadi kalian mengerjakannya itu dengan skala prioritas mana yang lebih penting. Seperti itu. 7. Senang bereksperimentasi. Yang ke-8, senang bereksplorasi. Yang ke-9, mempunyai banyak fantasi, khayalan dan bualan. Ke-10, kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatannya itu berkelompok juga. Itu 10 terkait remaja dan permasalahannya. Selain itu juga ini ada beberapa hal dari permasalahan remaja yang sekarang itu ya banyak ya, karena milenial ini terkait dengan permasalahan fisik dan kesehatan.
itu sekarang dan dulu itu beda jauh. Kalau zaman saya itu pelajaran yang paling disukai itu adalah olahraga. Kalau sekarang kebanyakan, saya survei sendiri ya, di sekolah itu pelajaran yang tidak disukai itu sering itu olahraga. Ini banyak tanggapan dari para remaja putri. Kalau cowok masih ada beberapa yang memang senang seperti itu. Terus selanjutnya, selain permasalahan fisik dan kesehatan, juga permasalahan alkohol dan obat-obat terlarang. Karena perkembangan teknologi, informasi dan lain sebagainya, itu ya jadi rahasia umum lah terkait dengan permasalahan alkohol dan obat terlarang. Kalian pasti sudah tahu penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang ini sangat memprihatinkan. Walaupun usaha untuk menghentikannya itu banyak sekali, tapi ya tetap masih ada. Makanya ya, jangan sampai kalian terjerumus pada permasalahan alkohol dan obat-obat terlarang. Ya seperti itu. Ya demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Seperti biasa ya, subscribe channel Pak Bayu untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.